Audio Jungle. Audio Jungle. Umat Nabi Sulaiman aja ada yang hebat. Jangankan umat Rasulullah, umat Nabi Sulaiman diceritakan di Quran surah An-Naml. Ratu Balqis naik kuda dari Yaman ke Palestina sebulan. Naik kuda sebulan dari Yaman ke Palestina. Dengan panglimanya, dengan menteri-menterinya. Ratu Balqis. Nabi Sulaiman sudah tahu supaya Ratu Balqis ini tunduk. Ratu Balqis ini sakti, bapaknya jin. Kalau dibaca dalam tafsir, kitab tafsir kita, Khazin, disebut nama bapaknya itu, saya lupa aja nama bapaknya Bilqis. Makanya waktu diangkatnya kainnya kelihatan betisnya, Nabi Sulaiman lihat senyum. Nabi Sulaiman bukan karena mulus, berbulu tebel, anak jin. Bapaknya jin, mamanya orang, jadi dia bisa nampak. Kalau mamanya jin, bapaknya orang, anaknya jin. Sampean kalau mau kawin sama jin boleh, menurut Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab fikihnya boleh, asal sama-sama Islam. Cukup syarat rukun, bapaknya jadi wali, tapi anak sampean jadi jin semua, nggak kelihatan. Pulang kampung naik kereta api dari Jakarta, naik kereta api, kata tetangganya duduk sebelah, pulang kampung pak, sendiri, enggak 8 orang tuh. Nabi Sulaiman ini tenteranya jin, yang kafir, yang Islam, binatang, angin, semut, semua jadi tenteranya Nabi Sulaiman. Itu kelebihan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman sidang dengan menteri-menterinya sama jenderal-jenderal. Apa katanya? Ya ayyuhal malak, hei jenderal-jenderalku, menteri-menteriku, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kamu yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman kemari sebelum Ratu Balqis sampai di sini, sehingga kalau dia lihat dia akan tunduk masuk Islam, nggak berani ngelawan saya, kalah kesaktiannya. Qala Ifrit, berdiri anak buah Nabi Sulaiman, jin namanya Ifrit, minal jinni, golongan jin tapi kafir. Apa kata Ifrit? Ana atika qabla antakuma min maqamik, aku mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis ke sebelahmu ini sebelum sampean berdiri dari tempat dudukmu. Ayo, berapa detik coba? 1 detik berdiri dari tempat duduk, 1 detik. Sak durunge panjenengan menyat sampun nonton ke mriki mawon gitu. Tapi Nabi Sulaiman menunduk, nggak terima. Jadi cara pembesar kalau menolak diem, kayak Pak Harto gini-gini Pak, berarti nggak setuju, jangan nyinyir. Itu kelas kuli, itu bukan kelas presiden. Kelas pejabat tuh diem. Karena Nabi Sulaiman diem, ya Ifrit duduk, nggak diterima. Qala alladzi ilmuhu indallah, berdiri satu orang manusia yang ilmunya dari Allah, tiada ada yang tahu, Nabi Sulaiman pun nggak tahu. Dari kitab Zabur, kitab bapaknya Nabi Sulaiman, kitab Nabi Daud. Apa kata laki-laki? Namanya Asif bin Burkhia. Itu ditulis di tafsir Khazin. Asif bin Burkhia. Makanya orang Sunda banyak namanya Kang Asep. Asep, bilang Asif nggak bisa orang Sunda. Asep. Apa kata Asif? Ana atika qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ini Quran yang bilang nih ya, surah An-Naml. Aku mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum Tuan Raja Nabi Sulaiman mengedipkan mata. Ayo. Sak durunge sebelum mata Tuan Raja berkedip, saya sudah pindahkan singgasana Ratu Balqis kemari. Ayo, kedip berapa detik? Setengah detik sebelum. Berapa saktinya ini orang. Nabi Sulaiman langsung melirik. Itu tanda setuju. Begitu Nabi falamma ra'ahu, begitu Nabi Sulaiman melihatnya, mustaqiran indahu, sudah mentangkring singgasana Ratu Balqis di sebelahnya. Sekarang saya tanya, primitif apa hebat?
umat orang beriman. Hebat. Itu baru Nabi Sulaiman. Bagaimana umatnya baginda Rasul? Yang paling hebat dari seluruh Rasul itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana umatnya? Umar bin Khattab, saya kasih satu cerita. Sedang khutbah Jumat. Ini hadis Sahih Bukhari. Saya lihat dalam Tanwirul Qulub. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang khutbah Jumat. Tiba-tiba lagi ngomong bertakwalah kamu kepada Allah. Tiba-tiba menjerit, ya Sariyah, alal jibal. Tentara, naik gunung. Kalau kita kan bingung itu, diturunkan khotibnya itu dibawa ke rumah sakit, disetrum. Tapi di saat itu yang khutbah Umar bin Khattab, kalibernya, yang dengar kalibernya Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Tolha, Sayyidina Jubair, kalibernya imbang. Mereka langsung ngerti, ada sesuatu yang dilihat Umar yang kita nggak lihat. Selesai sampai di situ, nggak ada yang ribut, nggak ada yang protes. Beberapa bulan kemudian pasukan pulang, lapor, kerajaan Parsi sudah musnah dari permukaan bumi, habis kerajaannya semua, kalah. Tapi kami sudah bawa harta rampasan perang. Tapi pada hari Jumat tanggal sekian, kami mendengar suara Umar bin Khattab, tentara naik gunung. Padahal kami waktu itu sedang dikepung musuh, dipanahi, banyak yang mati. Maka kami berlari-lari naik gunung. Dari atas gunung kami balas itu pasukan. Akhirnya pasukan Parsi melarikan diri. Kalau nggak ada Umar yang berteriak, Sayyidina Umar, kami mungkin hari Jumat itu sudah mati semua dikepung musuh. Dua kekeramatan Khalifah Umar hari itu. Pertama, matanya bisa melihat pasukannya di Afrika terdesak perang. Kedua, teriakannya, tentara naik gunung, bisa sampai ke Madinah. Padahal waktu itu belum ada Android. Sekarang saya tanya, hebat nggak umat Nabi? Kira-kira kita bisa begitu nggak? Bisa kalau kita solehnya sama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.